Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ubay dan juga teman-teman kelas 6 di akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Irinda Fazera, Natasha Rizky, Umi Nur, Risma Khairunisa, Rizky Ragil, dan Ali Tias akan mempresentasikan mengenai persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Baik, yang pertama kita masuk dalam pembahasan karakteristik entitas persekutuan. Yang pertama ada regulasi hukumnya, di mana dalam kitab KUH Paper dan kitab KUH di Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu-sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Yang kedua, ada definisi persekutuan, di mana persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi antara mereka. Definisi ini dapat dibagi menjadi 3 faktor terpisah. Yang pertama, ada gabungan 2 orang atau lebih. Yang kedua, untuk menginvestasikan sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah usaha untuk laba. Baik, selanjutnya ada pendirian persekutuan, ada 6 macam. Yang pertama adalah nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan tersebut. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga atas deposito, saldo, modal, bonus, dan penarikan dalam mengantisipasi laba dan persentasenya. Lalu yang kelima adalah prosedur yang digunakan dalam perusahaan persekutuan. Dan yang keenam adalah aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh sekutu. Lalu masuk lagi ke materi selanjutnya tentang karakteristik utama lain persekutuan. Ada 7 karakteristik tersebut. Yang pertama adalah perjanjian persekutuan, lalu ada persekutuan sebagai entitas terpisah. Selanjutnya yang ketiga adalah sekutu, wakil atau agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Keenam, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir adalah berhentinya sekutu. Next, sekarang lanjut ke pembahasan jenis-jenis persekutuan terbatas. Ada 3. Yang pertama yaitu persekutuan terbatas atau limited partnership LP, di mana terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu tersebut terbatas ya. Lalu sekutu umum bertanggung jawab atas secara personal dan atas kewajiban persekutuan dan memiliki juga tanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Lalu yang kedua adalah persekutuan dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Partnership LLP, yaitu tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di LLP, sehingga tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban sebagai sekutu umum, tapi dengan kewajiban hukum yang terbatas pula. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau Limited Liability Limited Partnership atau LLLP, di mana setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak atas terjadinya malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam berbisnis normal perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pada saat kita ingin mendirikan sebuah persekutuan, sangatlah penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap aset-aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu, karena setiap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama-sama. Contoh di atas adalah saldo dari akun-akun Aldi. Aldi merupakan perusahaan perseorangan yang telah mengembangkan beberapa piranti perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Aldi membutuhkan bantuan teknis dari pihak lain untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu, pihak yang tertarik pada usahanya, untuk bergabung. Kemudian Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan. Usaha Aldi diaudit, aset bersihnya dinilai dengan uang. Dari hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa ada kewajiban senilai 1 juta rupiah yang tidak tercatat, persediaan dinilai sebesar 9 juta rupiah, dan peralatan memiliki nilai wajar
sebesar 19 juta rupiah. Kemudian Aldi dan Bayu menyiapkan dan menandatangani perjanjian persekutuan yang mencangkup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu akan menyetorkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan antara Aldi dan Bayu ini mengambil alih semua usaha Aldi termasuk kewajibannya. Baik, di sini saya Umi Nur Fitriana akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu akuntansi untuk koperasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Sebagian besar persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pembukuannya. Karena prinsip akuntansi yang berlaku umum menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif seperti basis kas ataupun bisnis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditor. Di sini akun sekutu, yaitu persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akun modal, yang kedua ada akun prive atau penarikan, dan ada akun pinjaman. Yang pertama untuk akun modal, investasi awal para sekutu, setoran modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu akan dicatat dalam akun modal para sekutu. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Selanjutnya untuk akun prive atau penarikan, di mana para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Kemudian ada akun pinjaman, di mana akun pinjaman yaitu akun modal akan mencatat semua jenis hutang yang melibatkan semua jenis berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentifikasikan atau diidentikan dengan pinjaman moneter. Alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode, sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian bab 7 bagian 2 pasal 163 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar, dan jika ada yang tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju atas distribusi laba atau rugi. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu yang pertama ada rasio yang ditetapkan sebelumnya atau preselection ratio. Yang kedua, bunga atas saldo modal atau interest on capital balance. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Dan yang keempat adalah bonus kepada sekutu. Metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dengan dasar lain. Misalnya, kebanyakan kantor akuntan publik mendistribusikan laba dengan dasar unit persekutuan. Seorang sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan tambahan unit yang ditugaskan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan persekutuan dengan keahlian di industri tertentu, bertugas sebagai managing partner atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah. Menurut kepentingan akuntansi ada 3 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan intern yang juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan para sekutu. Selain 3 laporan keuangan, laporan modal para sekutu atau statement of pater capital biasanya dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode. Perubahan dalam keanggotaan atau changes in membership. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu biasanya merupakan sumber tambahan modal utama atau sebagai tenaga ahli.
struktur legal dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerima sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Change is membership. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Change is membership. Berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan atau withdrawal of a partner from a partnership menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja memiliki kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian atau buyout price. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika yang pertama, aset dijual pada harga sana dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tanpa sekutu yang keluar tersebut. Yang kedua, persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan pemberhentian bisnis. Selanjutnya, yang ketiga, sekutu yang mengundurkan diri dari persekutuan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh persekutuan atas kerugian yang dialami persekutuan karena mengunduran diri atau diasosiasi yang ilegal. Keempat, disasosiasi yang ilegal terjadi ketika diasosiasi tersebut terjadi karena pelanggaran dalam perjanjian persekutuan atau untuk persekutuan yang dibentuk untuk waktu atau tujuan tertentu sebelum waktu atau tujuan tersebut selesai. Selanjutnya, konsep umum mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contoh, entitas persekutuan yang tidak berubah karena penambahan dana atau pengunduran diri dari individu sekutu. Hal ini sama dengan konsep bentuk bisnis korporasi di mana korporasi tidak perlu direvaluasi setiap terjadi perubahan pemegang saham. Selanjutnya, persekutuan sebagai sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan atau akuntansi non-prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, banyak persekutuan menggunakan transaksi perubahan keanggotaan. Persekutuan sebagai kesempatan untuk merevaluasi aset dan kewajiban persekutuan yang ada atau tidak untuk mencatat goodwill yang belum dicatat. Selanjutnya, praktik revaluasi aset bersih atau penggunaan goodwill tidak sesuai dengan GAAP atau GAAP. Argumen penggunaan metode non-GAAP adalah bahwa revaluasi aset pada saat perubahan keanggotaan menyatakan secara lengkap kondisi ekonomi sebenarnya persekutuan pada saat tersebut dan mengalokasikan perubahan nilai aset serta kewajiban dan goodwill kepada para sekutu yang telah mengelola bisnis sepanjang terjadinya perubahan nilai. Selanjutnya, hak kepemilikan. Seseorang bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Selanjutnya, dalam transaksi ini kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan hanyalah klasifikasi modal dalam persekutuan. Selanjutnya, sebuah konsep yang sering digunakan adalah nilai buku. Nilai buku persekutuan atau book value of partnership adalah jumlah modal yang juga merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Nilai buku sangat penting karena merupakan basis yang digunakan dalam revaluasi aset dan pengakuan goodwill. Selanjutnya, akuntan dari persekutuan harus memastikan adanya bukti dan alasan yang memadai untuk dilakukannya revaluasi aset dan kewajiban untuk menghindari kecurangan. Bukti yang dapat mendukung seperti jasa penilai atau laba selama beberapa tahun dapat membantu penilaian aset. Selanjutnya, umumnya kelebihan investasi atas nilai buku persekutuan mengindikasikan bahwa nilai aset bersih sebelumnya kerendahan atau persekutuan memiliki goodwill yang tidak dicatat. 3 alternatif perlakuan akuntansi dalam kasus ini adalah: yang pertama, revaluasi nilai aset atau revalue asset upward. Yang kedua, mengakui goodwill yang tidak tercatat atau record unrecognized goodwill. Yang ketiga, menggunakan metode bonus atau use bonus method. Baik,
Presentasi telah selesai. Terima kasih kepada Pak Ubay dan juga teman-teman kelas 6D akuntansi yang telah berpartisipasi pada presentasi pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.